Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Indah akan membahas materi kita tentang taksiran. Seperti yang kemarin Bu Indah sudah share ya video pembelajaran mengenai taksiran. Di sini akan Bu Indah bahas kembali atau menambahkan lagi bagaimana caranya seperti apa. Nah, kalau taksiran bilangan cacah itu dibagi tiga, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Di sini Bu Indah akan membahas satu-satu dulu, yang diawali dengan taksiran atas. Bu Indah ketik saja ya, taksiran atas. Misalnya, contoh, ada bilangan 34 dikali 27 sama dengan, nah, kalau ada bilangan seperti ini, perkalian seperti ini yang ingin kita taksirkan ke atas, lalu kita bulatkan dulu semuanya. 34 kita bulatkan ke atas. Ya. 27 juga sama. Taksiran atas berarti satu-satu dulu ya. 34 dibulatkan ke atas menjadi, Bu Ida tulis dulu. Nah, 34 ini taksiran atas, karena ini taksiran atas ya, 34, angka 3-nya ini kita tambahkan 1 dan 4-nya kita ganti dengan 0. Ini ya, 34. Angka 3-nya ini kita tambahkan 1 dan 4-nya ini kita ganti dengan 0. Karena ini taksiran atas ya. Kalau taksiran atas itu angka depannya ini ditambahkan 1. 3 ditambah 1 berarti 4. Lalu angka 4 ini yang tadi di 34, 4-nya diganti 0, berarti 4 diganti 0 jadi 40. Seperti ini. 34 dibulatkan ke atas menjadi 40. Lalu 27 dibulatkan ke atas menjadi, nah, menjadi 27-nya ini 2-nya kita tambahkan 1 dan 7-nya kita jadikan 0. Diganti dengan 0. Ya, 2 ditambah 1 3. Lalu 7-nya ini kita ganti dengan 0, berarti kita klik 0. Menjadi 30. Baru setelah ini, setelah kalian sudah mendapatkan hasil taksiran atasnya dari 34 dan 27, 34 dibulatkan ke atas menjadi 40. 27 dibulatkan ke atas menjadi 30. Baru kita kalikan. 40 dikali 30 sama dengan. Nah, jika kalian menemukan perkalian pembulatan seperti yang Bu Indah bilang dari awal ya, bahwa kelas 4 ini memang kalian itu diwajibkan banget perkalian, bukan lagi perkalian dasar, tapi sudah perkalian puluhan, karena kita akan bertemu seperti ini. Yang perkaliannya itu sudah puluhan, bahkan nanti akan ratusan gitu. Pembagiannya pun sama. Maka dari itu, terus lakukan perkalian dari rumah. Bu Indah nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian bahwa perkalian itu penting, karena ini untuk materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan perkalian, yang sangat memudahkan kalian untuk bisa menjawab materi-materi matematika yang ada. Nah, ini ada 40 dikali 30. Kalau misalkan kalian bingung, nolnya ini kita hilangkan dulu dari 40 dan 30. Nolnya ini kita hilangkan dulu menjadi 4 dikali 3. 4 dikali 3 berapa? 12. Lalu nolnya ini 2, kita tambahkan saja di belakangnya. Nah, seperti ini. Jadi, taksiran atas dari 34 dikali 27 setelah kita bulatkan ke atas menjadi 40 dikali 30, hasilnya 1200. Oke, ini dia contohnya ya. Setelah tadi kita belajar mengenai tentang taksiran atas yang angka depannya atau bilangan depannya itu kita tambahkan 1, lalu angka belakangnya itu kita ganti dengan 0, sekarang kita akan membahas tentang taksiran bawah. Contoh. Misalnya Bu Indah punya 47 dibagi misalnya 21. Nah,
47 dibagi 21. Tetap kita taksirkan dulu satu-satu dari bilangan tersebut. 47 dibulatkan ke bawah menjadi, gitu ya. 47 dibulatkan ke bawah menjadi, karena ini taksiran bawah. Kalau taksiran bawah, angka depannya itu tetap, angka belakangnya kita ganti 0. Winda ulang, kalau taksiran bawah, angka depannya ini, si 4-nya ini tetap, angka belakangnya kita ganti dengan 0. Angka belakangnya, ini kan angka belakangnya 7 ya, kita ganti 0. Jadi, kalau kita bulatkan menjadi 40. Ya. Lalu yang 21 dibulatkan ke bawah menjadi, sama seperti yang tadi Bu Indah bilang, angka 2-nya ini tetap, angka 1-nya kita ganti dengan 0. Ya, karena ini taksiran bawah, jadi dia tetap tidak ditambah 1. Kalau ditambah 1 itu taksiran atas. Ini taksiran bawah, angka depannya ini tetap. Jadi kalau tetap 2, 1-nya ini diganti dengan 0 menjadi 20. Setelah kita sudah ketemu yang kita sudah bulatkan dari kedua bilangan tersebut, baru kita bagi. Hasilnya berarti 40 dibagi 20 sama dengan, ya, seperti yang tadi Bu Indah bilang, 0-nya ini kita hilangkan dulu. Dari 40 dibagi 20, kedua 0-nya ini kita hilangkan, jadi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, karena ini kan puluhan ya. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya 40 dibagi 20 sama dengan 2. Ini taksiran bawah. Oke, bisa dipahami anak-anak? Setelah kita sudah melihat taksiran atas, taksiran bawah, sekarang taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu berkaitan dengan dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya, misalnya contoh. Dia itu bilangannya itu, angka bilangannya itu mau puluhan, satuan, ratusan, itu yang dia lebih dari 5 atau kurang dari 5 atau kurang dari 50 atau lebih dari 50. Kita lihat dari bilangannya. Misalnya contoh ya. Ada 23 dikali 15. Nah, 23 dikali 15. Kita lihat dari angka belakangnya, satuannya ini 3. Dari 23, satuannya ini berarti angka 3. Nah, sekarang kita lihat dari 3-nya. 3-nya ini dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ternyata kita tahu kalau 3 ini, satuannya ini 3, itu kurang dari 5. Berarti kalau misalkan dia kurang dari 5, berarti dia dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah menjadi, nah seperti yang tadi ya, kita sudah taksiran bawah. Berarti ini kan dibulatkan ke bawah menjadi, kalau taksiran bawah berarti tetap ya angka depannya ya, menjadi 20. Lalu 15. 15 ini angka satuannya ini kan 5 ya. Nah, 5 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kalau 5 itu berarti lebih dari 5 ya, karena kurang dari 5 itu angka 0, 1, 2, 3, 4. Kalau lebih dari 5 itu 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti kalau 5 ini lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas menjadi, kalau ini sama seperti taksiran atas ya, berarti depannya ini angka satunya ini ditambahkan 1 menjadi 2. Lalu 5-nya kita ganti menjadi 0, 20. Baru kita hitung hasil taksiran terbaik
setelah kita bulatkan dari 23 dan 15, itu ada 20 dikali 20. Sama dengan 2 dikali 2, 4. Lalu nolnya ada 2. 1, 2. Ini anak-anak sudah paham? Ya, jadi jika dia bilangnya itu puluhan, berarti dia satuannya itu lihat, dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Tapi kalau misalnya bilangannya itu ratusan, ya misalnya contoh nih Bu Indah tulis ya. Kalau misalkan dia bilangannya itu ratusan, misalnya 235 ditambah 124. Ini ditambah 235 ditambah 124 sama dengan. Nah, ini kan ratusan ya. Berarti dia taksirannya itu kurang dari 50 atau lebih dari 50. Seperti ini. Ya. Nih Bu Indah ke bawah dulu deh. Kalau dia bilangannya itu ratusan, berarti kita melakukan taksirannya itu angka puluhan. Dia kurang dari 50 atau lebih dari 50 puluhannya. Berarti kalau misalkan 235, lihat angka puluhannya yaitu 35. Ya, dari 235 lihat angka belakangnya puluhannya. Berarti kan puluhannya itu kan 35. Nah, 35 ini dia kurang dari 50 atau lebih dari 50. Oh, ternyata 35 ini kurang dari 50. Ya, berarti dibulatkan ke bawah menjadi, nah, dibulatkan ke bawah ya menjadi 200. Lalu sekarang 124. Sekarang 124. Nah, kita lihat 24-nya ini. Dia kurang dari 50 atau lebih dari 50. 24 puluhan ya, karena ini kan ratusan bilangannya, berarti kita taksirannya itu yang berkaitan dengan puluhan. Dia kurang dari 50 atau lebih dari 50. Oh, ternyata dia kurang dari 50 juga, berarti sama, dibulatkan ke bawah menjadi, berarti dibuatkan ke bawah menjadi tetap ya 100. Baru setelah kita ketemu pembulatan dari 235 yaitu 200 dan 124 yaitu 100, baru kita tambahkan ini, tambah ya. Jadi 200 ditambah 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Ini dia. Ya anak-anak, kalau dia bilangannya itu ratusan, berarti kamu lebih dari 50 atau kurang dari 50. Lihat puluhannya. Dia puluhannya itu seperti ini ya, 235. Berarti puluhannya ya 35. Dia kurang dari 50 atau lebih dari 50. Kalau kurang berarti tetap. Lalu 124. Puluhannya 24. Dia kurang dari 50 atau lebih dari 50. Ternyata kurang. Berarti dia 100. Baru kita jumlahkan 200 tambah 100 sama dengan 300. Oke anak-anak, sekian dari Bu Indah. Ini materi tentang taksiran ya. Tadi sudah bahas juga taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Silahkan yang masih belum mengerti bisa tanya japri ke Bu Indah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.